Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur Nawawi. Desa Banu Roja itu adalah pemekaran dari Desa Manunggal Karya. Dulu disebutnya Marisa 1 sub A, di kampung sini Marisa 1 sub B. Kemudian setelah mekar, yang di sana disebutnya Desa Manunggal Karya, yang Marisa 1 sub B disebut Desa Banu Roja. Itu yang memberi nama Banu Roja kakak saya, Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Jadi Banu Roja itu mempunyai arti karena di sini masyarakatnya plural, berbeda-beda agama, beda-beda suku, maka Banu Roja itu mengambil dari kata Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, Jawa begitu. Itu dari zaman dulu analisanya sangat sederhana. Diibaratkan tangan itu, kalau ditanya apa itu, jari-jari. Tapi kalau diuraikan, namanya beda-beda. Ibu jari, telunjuk, tengah, manis, dan ini. Kan? Tapi dengan namanya beda-beda, posisinya beda-beda, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rendah. Nah, hidup bareng itu indah, gitu kan? Nah, jadi kita filosofinya dari itu. Yang kedua, dulu waktu kita berdua sama kakak, saya masih bujangan, saya punya filosofi kita ini yuk membangun pesantren di daerah yang semacam ini. Hitung-hitung kita tanam pohon pisang, karena filosofinya pohon pisang itu dia pantang mati sebelum berkarya. Pohon pisang itu pantang mati sebelum berkarya. Jadi ada pohon pisang, dia belum berbuah, ditebang. Sorenya ditebang, paginya udah tunas lagi. Pagi ditebang, siang udah tunas lagi. Siang ditebang, sore udah tunas lagi. Itu pohon pisang. Jadi dia pantang mati. Tapi kalau dia sudah berkarya, sudah berbunga, sudah berbuah, udah nggak usah ditebang, mati sendiri. Nah itu maka saya dengan kakak waktu pertama datang ke sini, filosofinya itu saya bilang kalau kita terus tinggal di Cirebon, mendirikan pesantren di Cirebon, itu kita hanya melanjutkan orang tua dulu. Nah, tapi kalau kita di sini, kita hidup bagaikan pohon pisang. Nah, itu kita yuk bikin karya, udah nggak usah dibunuh, nanti mati sendiri, kan begitu. Tuh, itu kan Islam masuk ke sini semenjak orang-orang Teran masuk ke sini sudah banyak Islam gitu. Karena itu identik, artinya kalau orang Nusa Tenggara Barat itu kan identik mayoritas umat Islam. Identiknya masyarakat Nusa Tenggara Barat itu identik Muslim kan. Kalau masyarakat Bali identiknya Hindu kan begitu. Kalaupun ada orang Islam di Bali mungkin pendatang kan begitu. Sebaliknya sama di Nusa Tenggara Barat, kalau ada orang non Muslim di Nusa Tenggara Barat itu berarti kayak pendatang begitu. Nah jadi semenjak ada orang Teran masuk ke sini, lah di situ sudah banyak umat Islam. Nah maka sebelum kakak datang ke sini, karena beliau-beliau dari daerah asalnya masing-masing itu banyak yang bawa background pendidikan agamanya bagus-bagus. Nah disitulah mulai cikal tumbuh atau embrio masalah pendidikan agama semenjak itu. Nah kemudian setelah kakak datang ke sini, embrio yang tumbuh ini beliau yang mengemas gitu. Mengemas embrio itu jadilah Salafiyah. Nah setelah jadi Salafiyah, alhamdulillah Salafiyah ini kebetulan hidupnya di daerah yang sangat beragam, maka selalu menampilkan yang beragam. Jadi kayak hari ini, alhamdulillah warna-warni. Ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru. Malah abu-abunya ada satu lagi tuh. Ada abu-abu SMK. Nah, ada SMK abu-abu, Alia juga abu-abu. Alhamdulillah Pak, di sini agama ini tumbuh subur.
Yang Islam berkembang bagus, Hindu ya berkembang bagus, semua bagus lah begitu, semua bagus. Lah maka kampung kita ini, itu maka kampungnya udah ya itu yang paling tepat. Apa? Kampung toleransi. Kampung Toleransi Banu Roja. Nah, begitu. Kampung Toleransi Banu Roja. Jadi sebetulnya itu tanpa ada toleransi dengan Banu Roja itu sudah identik dengan toleransi. Sebetulnya begitu. Jadi yang namanya Banu Roja itu sudah identik dengan toleransi begitu. Nah, kita di sini sangat sederhana, Pak. Sederhananya katanya tabayun ya. Nah, jadi berita itu memang jikalau daerah-daerah masyarakatnya, tokoh masyarakatnya pandai memfilter, maka mana yang sifatnya hoak, mana yang non hoak itu sangat mudah sekali untuk filternya begitu. Nah di sini alhamdulillah enjoy saja begitu, tidak ada apa-apa. Malah waktu kemarin waktu rame-ramenya itu berita hoak, konon ceritanya saya kan dikenal kiai di sini, yang jaga rumah saya orang Hindu Pak, itu yang jaga rumah saya malah orang Hindu. Santrinya malah pada tidur, jadi kalau malam itu orang Hindu banyak di sini, di Dago-Dago, di rumah. Nah cuman sayang waktu itu dari dinas atau Babinsa apa begitu, nggak ada yang tahu. Mungkin kalau dulu waktu pas rakyat lagi rame-ramenya itu, Babinsa tahu, barangkali yang paling keren di Indonesia di sini. Itu yang paling keren di Indonesia, berita-berita itu, mungkin itu di sini. Kenapa? Orang di sana lagi rame-rame kiai itu. Ini tadi sini malah kiainya dijaga sama orang Hindu. Tuh, jaga sama orang ini. Tuh, cuman ya itu mohon maafnya dari Kapolsek tidak dengar mungkin, dari Babinsan juga tidak dengar, tidak tahu. Jadi kalau malam di rumah saya banyak orang-orang Hindunya enggak. Jika saya tanya ngapain? Enggak Pak Kiai kan lagi dengar suara begini. Nah jadi saya main ke sini, ya itu sempat saya tanya mau main mau ngerokok. Yang saya harapkan buat seluruh masyarakat, khususnya di Banu Roja dan umumnya di Indonesia, yuk kita jaga persatuan, yuk kita hormati perbedaan, yuk kita hidup dengan menampilkan akhlakul karimah yang penuh dengan perbedaan. Karena Indonesia itu kalau nggak beda nggak pantas. Yang pantas Indonesia itu berbeda. Tapi yang lebih hebat lagi, beda, indah, rukun dan damai. Udah, insya Allah itu.